Yuk, bisa cam on cam dulu. Oke, ini Yelena bisa on cam. Oke, belum ada tanggapan nih kayaknya. Masih ke belakang ini. Atau kemana? Oke, Danis, gimana kabarnya Danis? Baik, Kak. Nathan gimana? Sehat juga? Baik, baik. Caca. Oke, sip. Nah, mungkin aku bakal coba masuk aja langsung ya. Jadi hari ini kita sacet-sacet. Karena aku malam mau keluar kota, guys. Jadi nanti kalau bisa selesai lebih awal, enak. Nah, hari ini kita bakal masuk ke modul baru nih. Nah, nggak kerasa nih. Kita udah masuk ke modul baru di pertemuan 5 ya. Masih ingat nggak hari ini bakal belajar apa? Belajar HTML sama CSS. Oke, TML sama CSS. Nah, mungkin bagi kemarin kalau nggak salah Nathan sama Danis udah pernah ya HTML CSS. Iya, Udah pernah lupa kan? kayaknya. Udah Tapi lupa. agak-agak lupa deh. Nggak apa, nggak apa. Buat lainnya juga nggak apa-apa. Kalau misalkan emang belum pernah. Karena hari ini gini. Jadi aku coba terangin dikit lah. Kalau hari ini itu sebenarnya kita cuma pengenalan aja. HTML CSS-nya itu kita perkenalan. Kayak dasarnya banget. Jadi nggak semua kode HTML kita pelajari. Jadi cuma dikit. Nah, nanti aku bakal jelasin eh, kodenya yang dipakai di soal aja, gitu ya. Yang bakal kemungkinan sering dipakai juga itu, gitu. Nah, di minggu depan kita bakal pakai yang yang menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan kode HTML sama CSS-nya. Nah, jadi pesanku buat hari ini kita jangan fokus pada eh, hafalannya. Kayak kalau mau bikin ini harus gini, kalau mau bikin ini harus ini enggak. Tapi yang harus difokuskan adalah strukturnya. Kalau struktur HTML itu seperti apa, struktur CSS seperti apa. Supaya minggu depan kita bisa tahu gimana bikin HTML sama CSS pakai ChatGPT. Nah, karena kalau misalkan kita tahu strukturnya, itu bakal gampang. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, kita kayak hilang arah, guys. Nggak tahu ini apapun yang ada di ChatGPT kan bakal dikopas gitu. Nah, sebenarnya nggak gitu juga. Karena bisa aja yang dikasih sama ChatGPT itu masih salah. Nah, di mana salahnya itu kalian harus tahu strukturnya dulu. Gitu ya, bisa dipahamin ya. Oke, kalau kita masuk ke materinya. Nah, biasanya aku kalau HTML CSS ini aku langsung praktekin, guys. Aduh, sorry. Waduh, sabar ya. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini mempelajari HTML dan CSS. Oke, Twen. Nah, kemarin masih ingat ya, ada Twen ya. Kita bikin game pakai Twen. Nah, teman-teman pesanku yang project itu jangan sampai hilang ya. Tetap disimpan karena itu bakal kita pakai sampai akhir ya. Oke. Karena gini, kenapa kita belajar HTML sama CSS di sini? Karena kita bakal nanti mengubah atau modifikasi tampilan yang udah kita bikin di Twine. Kan di awal tuh masih hitam putih tuh.
Nah, kita bakal coba ubah dikasih nanti dikasih gambar, dikasih background, terus dikasih lagu. Nah, itu bekalnya dari HTML sama CSS. Gitu, guys. Oke. Nah, sebenarnya HTML sama CSS ini bukan bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, karena bahasa pemrograman ini biasanya bisa digunakan untuk algoritma atau dia itu bisa melakukan proses di dalamnya. Kayak contohnya, dia itu bisa ngitung satu tambah satu itu berapa. Nah, itu baru dinamakan bahasa pemrograman. Tapi kalau HTML CSS ini adalah bahasa deklarasi aja, deklaratif. Nah, jadi dia cuma mendeskripsikan halaman tampilannya aja di depan, apa yang kita lihat, gitu ya. Kalau mungkin nggak kebayang, teman-teman, coba ya, web apa ya? Aduh, salah, sorry, sorry, sorry. Nah, di Dribble ini kan adalah suatu web gitu ya. Nah, sebenarnya struktur web ini bisa tertampil seperti ini. Ini tuh dari HTML sama CSS. Coba, saya nggak bisa inspect. Nah, ketika kita inspect halaman ini, kita arahin ke sini ya. Nah, di login page. Nah, itu yang bagian ini. Nah, ini adalah struktur HTML. Nah, tapi yang kita pakai nanti nggak seperti ini, guys. Karena ini udah expert banget. Jadi kita bakal belajar dasarnya aja. Jadi sebenarnya tampilan-tampilan seperti ini tuh dihasilkan dari kode-kode ini. Ini yang dinamakan HTML. Ini adalah HTML, CSS-nya nggak kelihatan. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke materinya. Oke, kita bakal masuk ke materi sintak yang ada di HTML. Aku jelasinnya langsung ke sini aja. Nah, oke. Ketika kalian membuat suatu file HTML, dia secara otomatis, bukan secara otomatis ya, secara default akan membuat sintaks seperti ini, tulisan seperti ini. Ini adalah defaultnya dari mereka. Jadi kita nggak ngetik manual nih kayak gini. Kita nggak ngetik manual, jadi ini langsung ada. Nah, itu yang pertama kalian harus ingat ya. Oh, sorry, sorry. Sebelum masuk ke kodenya, kita coba pelajarin halaman ini dulu. Ini kan baru kan bagi kalian. Nah, jadi dari kiri dulu ya, dari kiri dulu. Di sini ada mode. Nah, kita bisa ubah-ubah jadi putih sama hitam. Nah, yang di atas ini adalah kita untuk run kode yang ada di sini. Run. Nah, kode di sini adalah kode yang kita tulis. Itu ya. Tempatnya kita membuat kode di sini. Nah, di sebelah kanan ini ada result adalah hasil dari kode yang kita buat. Coba di sini kita tes. Nah, kita di run, dia tampil tes. Seperti ini ya. Oke. Lanjut. Kita run lagi, biar hilang lagi. Nah, oke. Yang pertama kali kita pelajarin. Ini. Oh ya, sorry, sorry. Jangan dulu. Kita masuk dulu ke struktur HTML-nya. Oke, di HTML itu selalu ada tag pembuka, tag HTML, sama tag penutup HTML. Oke, dari tag pembuka sama penutup, perbedaannya apa, guys? Yang bisa bantu jawab? Perbedaan HTML, pembuka sama penutup? Garis bedanya ada, miring. Iya ada garis miring misalnya. Oke, bener banget ya. Jadi itu yang harus kalian ingat. Perbedaan tag pembuka sama tag penutup HTML adalah ketika dia adalah tag penutup, ada garis miringnya. Nah, struktur ini, aku tadi udah record atau belum ya? Nah,
Dalam struktur ini selalu ada tag HTML membungkus semuanya, lalu ada tag head. Nah, head ini adalah biasanya isinya apapun yang ingin dimasukkan situ, kayak misalkan nanti pakai style CSS-nya dan lain sebagainya lah. Yang terpenting yang perlu kalian pahamin, tag head ini nggak bakal muncul di sini. Harusnya nggak bakal muncul di sini. Gitu ya. Nah, kenapa di sini ada title? Title portfolio ini adalah yang sebenarnya muncul di atas ini. Push HTML, terus di sini ada M2P1 mempelajari HTML dan CSS Indo. Nah, ini sebenarnya di halaman HTML mereka itu adalah title ini. Gitu. Oke, itu adalah di dalam tag head. Lanjut ke body. Nah, tag body ini juga sama guys. Ada tag pembuka sama tag penutup. Nah, untuk semua yang bakal muncul di sini itu adalah tag body. Jadi yang ada di sini adalah tag body. Nah, jadi nanti ketika kalian membuat di ChatGPT, yang harus di copy adalah sesuatu yang ada di dalamnya tag body. Ya. Oke, mungkin ada yang tahu kenapa ini ketika di run nggak tampil, padahal ini ada teks di dalam body. Ada yang tahu? Karena di komen itu. Oke, di komen. Apa itu komen, Nathan? Ya, apa matiin operasinya. Oke, betul banget ya. Jadi komen itu adalah salah satu fitur untuk menghentikan kode tersebut. Jadi kode ini tidak bakal dieksekusi oleh sistem. Caranya gimana? Kalian bisa ketik manual seperti ini ya, ataupun seperti ini, tes komen. Komen itu gimana sih tulisannya? Komen gini ya. Nah, caranya adalah kalian kalau pakai Windows, pakai klik kontrol tanda tanya. Dia otomatis bakal seperti ini ya. Kontrol tanda tanya, diketik bareng. Kalau balikin sama, kontrol tanda tanya, kontrol tanda tanya. Oke. Oke, itu adalah text comment. Fungsinya apa? Kenapa harus ada text comment ini? Satu adalah untuk debugging. Jadi mungkin kita ngetes bagian mana yang error, itu bisa kita pakai itu. Terus adalah dokumentasi. Jadi kita bisa menuliskan, misalkan bagian navbar gitu ya. Jadi misalkan saya navbar gini, navbar. Nah, baru di bawahnya tag gini, ada sintaksnya. Terus di bawahnya ada body gitu ya, body gitu. Nah, itu adalah contoh fungsi dari comment. Oke, kita masuk ke materi apa namanya yang ada di HTML ya. Nah, di HTML itu ada yang namanya judul atau heading. Jadi penulisannya dia pakai tag H1 judul penutup H1 seperti ini. Apa yang terjadi ketika kita klik H1? Nah, dia bakal memunculkan teks yang besar. Perbandingannya itu. Nah, gini ya. Nah, kalau nggak pakai tag H1, dia yang di atas, biar kelihatan beda. Nah, judul satu dia kecil. Tapi kalau kita pakai tag H1, dia besar. Nah, H1 ini adalah heading. Heading satu. Dan H1 ini bisa eh, sampai 6. Ya. Semakin besar angkanya, semakin kecil nanti tulisannya. Nah, di sini sampai misalkan sini 4. Oke. Nah, ini adalah H1 yang paling gede dan H6 yang paling kecil. Gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya dia ukurannya, tapi persamaannya adalah dia sama-sama di bold. Sama-sama ukurannya bold ya. Oke, ini H1. Selanjutnya ada lagi adalah
P, tag P seperti ini. Ini adalah paragraf atau teks ya, teks biasa. Nah, seperti ini. Ketika di run, seperti ini. Dia tulisannya sama aja. Nah, sama kan? Ukurannya sama. Tapi bedanya adalah kalau kita bisa pakai tag P gini, maka CSS nanti bisa mengidentifikasi kata-kata tersebut. Kalau seperti ini dia nggak tahu, dia nggak punya identitas. Nah, kalau pakai P ini dia punya identitas. Gitu guys. Paragraf. Oke. Selanjutnya ada list. Nah, ini yang agak ribet nih. List. List ini kita bisa pakai tag UL dulu. Jangan lupa penutupnya dulu UL. Lalu di dalamnya ada LI. Tag list. Nah, ini. List satu. Oke. List satu. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ada UL, terus di dalamnya LI, kita baru tulis listnya. Jadi ini list, terus ini daftar listnya. Gitu ya. Nah, selain UL ada juga OL. OL ini adalah sama kayak list, tapi dia bertuliskan angka di depannya. Kalau UL dia titik, kalau OL dia pakai angka. Itu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak, Kak. Ya ada ya. Oke. Yelena mungkin ada pertanyaan Yelena? Nggak ada, Kak. Aman ya? Oke. Nah, kalau gitu aku coba simpulin dulu deh. Jadi tadi di HTML ini selalu ada tag pembuka sama penutup. Lalu ada komen, terus ada H1 untuk judul, ada P untuk paragraf, dan ada UL untuk list, dan LI untuk daftar listnya. Gitu ya. Nah, eh, kalau misalkan kalian nanti bingung, apa itu HTML, apa itu CSS, gambarannya itu adalah ketika kalian menggambar. Kalau kalian menggambar, pasti kalian bikin sketsanya dulu kan. Nah, untuk menggambar sketsa itu adalah tugas dari HTML. Lalu untuk mewarnai itu kita pakai CSS. Contohnya seperti ini. Di dalam halaman yang ada di sini itu dia warnanya hitam putih. Makanya di sini kita pakai HTML. Itu. Kita buat sketsanya atau buat struktur halamannya. Kalau yang CSS itu adalah untuk membuat animasi atau tampilannya menjadi lebih bagus, gitu ya. Kalau gitu kalian bisa masuk ke soal dulu. Masuk ke soal yang namanya adalah quiz HTML. Oke, silakan masuk guys. Quiz HTML. Udah masuk teman-teman? Udah, Kak. Oke, kita kerjakan bersama-sama seperti biasa. Nomor satu, untuk apa HTML digunakan? Mengatur Mengatur struktur struktur halaman. halaman, Oke, terus, menambah isi halaman. Menambah ya. mm, Ya menambah. ada lagi? Oh, Udah ya kayaknya ya. Oke, banyak ada dua jawaban. Adalah jawabannya untuk mengatur struktur halaman sama menambahkan isi halaman. Lalu masuk ke nomor dua. Nah, ini kita cocokkan. Yang P ke mana?
Yaitu Paragraf. paragraf. Itu Oke, paragraf. P adalah paragraf. H1 kemana? Judul. Sip. UL, UL daftar. oke. Kalau li, berarti Daftar sisanya ya, item. daftar item. Oke, seperti ini ya. Akan dikerjakan dulu, disamakan dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita kerjakan bareng-bareng juga, wis, biar cepet ya. Perbaiki kesalahan dalam kode tersebut. Nah, di sini kita run. Oh, bentar-bentar, aku jelasin dulu deh. Di sini kan agak beda nih tampilannya nih. Ada reference, ada result, sama overlay. Nah, untuk lainnya sama. Reference ini adalah sesuatu yang harusnya terjadi. Yang diharapkan dari soal itu adalah seperti ini. Result ini adalah hasil kode kita, dan overlay ini untuk membandingkan apakah hasilnya udah sama. Coba kita klik di result. Nah, seperti ini jadinya. Ketika kita overlay seperti ini, jadi coba guys. Jadi ini masih ada yang beda ya, nggak sama ya. Nah, itu yang perlu juga diperhatikan. Oke, coba kita cari tahu di mana letak kesalahannya. Di baris satu dulu. Kira-kira kesalahannya di mana, guys? Itu H1 nggak ada garis merah. H1 ada garis miring di belakang. Oke, di belakang. Sip. Coba kita run. Nah, sebenarnya ini udah sama ya. Di overlay udah sama, tapi Hmm. masih ada yang salah. Udah ada tutup P-nya. Di? Yang paling Nomor belakang. 3. Nomor Oke, P-nya nggak 3. ada. oke, sip. Udah pada jago nih. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 sebenarnya adalah sama kayak tadi. Tambahkan judul, tambahkan paragraf, sama buat kemampuan. Nah, aku nggak bakal ini ya. Aku nanti kata-katanya silahkan kalian bikin sendiri. Aku cuma kasih contoh strukturnya aja. Oke, silahkan ini dikerjakan sampai pukul 19.35. Ini yang tadi ya, Kak? Iya, yang nomor 4. Oh iya. Sam, jawabannya sama. Ini juga bebas apa isinya masih sama kayak yang di Zoom apa gimana? Isinya itu bisa dibaca di soalnya ya, guys. Oh iya. Sip. Di soalnya kan itu ada yang di sebelah kanan di sini ya. Soalnya ya. Nah, itu bisa disamakan. Kak, menanya. Ya, gimana? Yang nomor 3 itu pakai UL atau OL? Oh, yang ini pakai UL. Bebas Pakai sih. UL.
Sama aja, sama aja. Oke. Kalian pilih salah satu ya. Nah, ini pilih salah satu aja kan UL sama OL ya. Ya, pilih-pilih salah satu aja. Oh iya. Kalau udah gimana Kak? Kalau udah dikumpulin sampai ini yang warna kuning ya. Oke Kak. Kalau udah warna kuning, istirahat sampai 35 kita.
Halo Yelena, gimana? Apakah ada kesulitan? Enggak Kak, dikit lagi nih. Oke. Udah selesai Yelena? Enggak Kak, agak ngelag ini. Oke, oke, aman. Yang lain bisa istirahat dulu ya.
Masih kurang banyak tak ya, Elena? Nge-lag ya kak, Apanya yang lag? keyboardnya. Kadang Apa? kadang keyboardnya tuh kadang apa ketulis, kadang enggak. Oh, ya udah kita istirahat dulu ya sampai 19.45 ya. Yang penting kan kamu udah tahu kan ininya.
Oke, halo guys. Kita lanjut. Off cam semua ya. Yuk on cam yuk, on cam yuk. Balik lagi. Kita balik lagi ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah CSS guys. Kita masuk ke CSS. Nah, kalau tadi adalah HTML, kita sekarang masuk ke CSS-nya. Oke, kita langsung aja pakai soalnya lagi. Oke. Nah, di sini ada struktur yang kayak tadi ya, udah kita bikin ya. Kakak belum share screen ya? Oh iya, sorry, 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 sorry. Thank you loading itu. Oke, di sini udah ada HTML-nya. Aku nggak bakal ke HTML-nya lagi. Kita langsung coba ke CSS-nya. Oke. Nah, oke. Yang pertama, aku pengen bikin semua semua tampilannya berubah warnanya. Kita coba kasih color yang bagus lah. Apa ya? Yes. Nah, aku mau pakai warnanya ini. Nah, caranya adalah silang aja yang ini. Nah, di CSS berarti kalau aku pengen semua di sini berubah menjadi warna abu-abu, apa yang aku panggil, guys? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Berubah apa, Kak? Merubah warna dari semua halaman di sini. Background. Oke, background, benar. Kita pakai background, tapi tag mana yang harus aku panggil? Dari HTML-nya. Nggak tahu ya? Body kan. Oke, benar banget, body. Nah, gimana cara menulisnya? Kita lihat di sini, body ya. BODY. Nah, oke, di sini kita tulis body. Lalu, apa ini? Body, lalu buka kurung kurawal. Nah, kurung kurawal seperti ini, kita enter. Dia otomatis turun. Nah, barulah di sini kita tuliskan background. Karena di sini adalah kita mau ganti menjadi warna yang lain, berarti di sini background color. Nih ya, background colornya kita paste. Nah, jangan lupa dikasih seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa juga mengubah di sini. Nah, ini bisa diubah secara manual. Di sini kita ubah gini-gini. Kita tapi nggak mau, kita pakai yang ini aja. Nah, seperti ini ya. Backgroundnya menjadi abu-abu. Setelah itu, ini kok jelek ya warnanya ya. Oke, mungkin ini warnanya eh, banyak warnanya lah, biar kelihatan. Selanjutnya, aku mau background dari tentang saya ini adalah berwarna merah tadi. Aduh, ngulangin guys, sorry. Body, background color, gini ya. Terus gini. Oke, sip. Oke. Nah, selanjutnya aku mau tentang saya ini, dia bakal berubah menjadi
warna merah backgroundnya. Nah, kita klik di HTML sini tentang saya adalah H1. Makanya kita di sini tulis H1. Ya, seperti ini ya. Sama background color. Terus kita kasih warna apa di sini? Mungkin merah atau ini ya. Eh, mungkin merah dulu, guys. Jangan lupa kasih pagar. Oke, seperti ini. Nah, di sini udah berubah ya warnanya. Seperti ini. Lalu aku pengen di sini membuat apa namanya? Hurufnya berubah menjadi warna yang lebih terang. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau berubah warna apa, guys? Berubah warna ini. Berubah warna teksnya. Ada yang tahu? Text color, Kak. Apa? Text color. Nah, kebanyakan salahnya di situ. Nah, sebenarnya kalau teksnya aja, kita pakai color aja. Oke, pakai color aja. Gak apa? Bagus, udah mau mencoba jawab. Sip. Nah, seperti ini. Nah, dia berubah. Oh, ternyata kurang terang. Ini aja. Nah, seperti ini. Itu ya. Oke, yang pertama sepertinya itu aja sih. Baik. Selanjutnya adalah kita pengen bikin teks yang ini itu berubah menjadi miring. Tulisannya miring. Kira-kira yang mana tuh, guys? Tulisan yang ini berarti yang P. Oke, kita panggil P dulu. Tulisannya miring, berarti apa? Pakai Font apa? Italic. style, Bun. Apa? Font style. Benar banget, font style. Font stylenya italic karena Italic. tip. Nah, dia berubah menjadi miring. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang tanyakan? Tidak, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke soal aja, guys. Kita kerjakan bersama-sama nanti. Jelena nanti susah ngikutin ya, Jelena ya? Kalau gitu ya. Apa, Kak? Susah ngikutin ya? Kalau kita kayak gini, Enggak kok. ngetiknya. Enggak, paling nanti tak tekan 2 kali biar keketik gitu. Oke, oke. Mungkin nanti kalau ini aku screenshotin aja ya jawabannya ya. Oke. Kalau yang teori kan nggak perlu ngetik. Oke, silakan masuk ke sini guys, ke soal pertama. Nah, di soal pertama ini silakan masuk dulu deh. Oke, yang pernah untuk apa CSS digunakan? Ada yang tahu? Mengatur gaya Mengu- dan tampilan. Mengatur Mengubah gaya, properti teks. mengubah properti teks. Ya, properti teks. Udah ya? Aman ya? Dua Udah itu? ada. Sip. Iya. Silakan diisi untuk mengubah properti teks sama mengatur gaya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita cocokkan lagi di sini. Color kemana? Warna teks.
Font size, Ukuran teks Ukuran teks. font family, yang Nah, horizontal. Eh, nama itu font. yang apa namanya? nama Yang font, nama nama font, font, nama nama font. font. Nama font. Nah, font Ya, style italic. Huruf huruf miring. miring. Oke. Background color. Warna Warna latar latar belakang. belakang. Oke. Yang terakhir ada text align. Itu penulisan horizontal. Maksudnya adalah dia dia itu teksnya ada di tengah atau di kiri atau di kanan gitu ya. Rata kiri, rata kanan gitu maksudnya. Oke, silakan dijawab seperti ini. Oke, bener ya. Lanjut ke nomor 3. Oke, ini kita bikin seperti tadi. Silahkan dicoba ya. Nomor 3 sama nomor 4. Kira-kira nomor 3 perlu dibantuin atau bisa mengerjakan sendiri, guys? Ini aku tawarin nih buat nomor 3. Halo, halo. Nomor 3 mau dikerjakan sendiri atau aku bantuin? Bisa kayaknya, Pak. Oh, bisa. Oke. Sip. Kalau gitu kita kerjakan seperti biasa sampai pukul 19.20 ya. Kalau misalkan sebelum itu udah selesai, bisa kabarin ya. Kak,
Eh, Kak, kalau udah ini continue. Udah sampai nomor 4. Nomor Sudah. tiga, masih nomor tiga. Kan lagi nomor empat. Oke, dilanjutin aja. Pokoknya di atas harusnya warnanya kuning ya. Oh, ini yang nomor empat bebas, Kak? Iya, bebas. Kamu bisa bikin yang warnanya bebas.
Aku udah Kak. Oke, ditunggu yang lain dulu ya. Ya juga sudah.
Oke guys, ini kan yang Dani sama Nathan udah selesai nih, tinggal Yelena aja. Nanti mungkin Yelena bisa dikerjakan setelah kelas aja ya. Nanti aku kalau misalkan ada kesulitan bisa chat aja, tanya buat kodenya nggak apa-apa. Oke, mungkin aku mau simpulin dulu di hari ini kita belajar yang pertama yaitu HTML. Di mana HTML itu adalah kita membuat struktur halamannya. Tampilannya masih hitam putih, masih polos banget. Yang penting ada struktur dan isinya gitu ya. Lalu yang kedua kita belajar CSS, di mana CSS ini udah mulai bikin hiasan, apa ya bahasanya? Dekorasi lah, dekorasi dari HTML yang udah kita bikin gitu ya. Jadi di situ mulai membuat warnanya atau membesar kecilkan teksnya gitu ya. Nah, disitulah tugasnya CSS gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ini tugas masih ada satu lagi kita yang kerjain sekarang apa gimana Kak? Yang mana tuh guys? Yang menulis kode. Ya, menulis kode itu kerja enggak? Oh iya, itu sebenarnya dikerjakan juga. Nah, aku lagi kerjain Kak. Oh ya udah. Ini kerjaan sekarang aja Kak. Dia dikerjakan sekarang. Tak kira tadi udah selesai sampai situ guys. Oke, nggak apa-apa kalau gitu nanti itu bisa diselesaikan aja ya guys ya. Diselesaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya ke aku aja. Atau di grup boleh di grup atau PC. Itu ya teman-teman ya. Untuk minggu depan kita bakal masuk ke materi yang sama sebenarnya. Tapi kita bakal bikin kode HTML sama CSS-nya itu pakai ChatGPT. Gitu. Oke, mungkin aku awal akan tutup lebih awal ya kelasnya 10 menit sebelum selesai, nggak apa-apa. Nanti bisa dikerjakan sampai selesai, teman-teman. Terima kasih yang udah hadir. Jangan lupa minggu depan kita tetap bakal ada kelas seperti biasa. Oke, see you next week, teman-teman. Selamat malam.